Halo Ye. guys, apa Halo, kabar nih? halo. Halo, halo, halo. Baik-baik saja. Kurang lucu nggak tuh si Sali, coba lihat deh, ada kuping-kupingannya begitu. Udah kayak Twitch streamer banget. Streamer banget. Yoi. Bau wibu-wibunya tercium sekali sampai sini. Buka pakai bahasa Jepang, Mas. Buka pakai bahasa Jepang. Iya dong. Sali-san, Hmm. nani Hai, gasuki? Chocominto. Yorimu anata. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kenalan dulu dong. Ini kan pertama kali nih kita bikin nih guys. Dari siapa dulu? Oke, dari yang Dari paling jauh dulu nggak sih Nah, yang ekspor ini, ekspor punya? Ya yoi. ampun. Iya. Produk ekspor ini harus kita kenalkan nomor satu. Oke. Ya udah kalau gitu. Aku Adia, guys. BTW ini disclaimer dulu, kita bertiga nggak ada yang anak teknik atau pembalap ya guys. Jadi kita nggak ada yang tahu ini. Jadi cuman ngomong-ngomongan biasa aja lah, bacotan-bacotan para penonton ini ya. Dengan timnya masing-masing. Wih. Yoi. Yang ini udah susah loh nyari ininya. Apa namanya? Nyari merchandise-nya susah banget sekarang. Udah habis semua rata-rata. Lego itu. Lego ada. Kabito efek. Iya gitu. Oh ya BTW aku Adia guys. Nah terus lanjut, aku Adia, apa ya, aku anak pertanian sebenarnya, ya nggak sih, kita cuman hobi aja nonton ya, Yoi. semoga cuman seru-seruan aja nih. Mereka berdua ini adalah temanku yang biasa aku kirimin reels untuk nonton F1, jadi kita suka nonton bareng, maksudnya dari tempat yang berbeda ya gitu, karena kebetulan kita nggak di satu tempat yang sama gitu. Dulu udah lanjut, siapa, Sali apa Tiwin nih Boleh yang pakai yang lucu-lucu ini ya? earphone lucu-lucu itu dong. Ayo dong, Sali Ya, San. aku yang kameranya paling gurih sudah dikenalkan tadi, namaku Sali. Ya ampun, saya tidak mengira akan diupload di YouTube, tapi it's okay. Dengan gerobak merah ini, the Aduh power of gerobak merah. apa, tapi itu gerobaknya Oke, bisa lanjut dibawa ke depan juga lanjut. kok. Gak apa-apa, kemarin habis podium kok. It's Heeh. okay. Ini ya ampun, gila, gila, agak kaget tapi apa ya, good lah. Mantap lah, mantap. Sedih nggak sih kayaknya Lewis Hamilton pindah dari Mercedes, malah sekarang dibelakangin sama yang gantiin dia. Iya. Ya ampun, ya udahlah ya. Tapi mobilnya tetap tampan. Gimana mobilnya? Merah-merah tampan. Emang aku akuin Tampan ganteng sih mobilnya. Aku akuin ganteng. Iya, 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 Kayak iya, 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 iya. apa ya, mengerikan gitu loh ngeliat mobil Ferrari tahun ini tuh, kayak wow gitu loh, kayak hari ini mau Kan terlihat auranya. betul banget. Ya jadi oke Sali, Let's makasih Sali. Ada lagi nggak? go. Kita dengan suara kipas angin. Nggak masuk kok suara kipas anginnya. Enggak. Masa enggak? Iya, serius nggak masuk kok suara kipas anginnya. Oke, ternyata masih jalan gitu. Oke, gitu dulu berarti ya. Hmm. Sembari nunggu saling ngituin kipas anginnya, coba Tiwi, coba silahkan kenalan. Iya. Oke, halo guys. Aku Tiwi, newbie fan and amateur. Jadi sangat disclaimer dan cemil. Iya ya, kita Karena semua cemil kita ini. karena aku ketularan sama Mas ini yang di sebelah. Tapi kalau mau dihujat nggak apa-apa sih. Gitu. Dan I'm rooting for Max Verstappen. Oke. PDC berapa nih? 4,5, belum tahu nih kayaknya. Harusnya race kelima tuh udah mulai kelihatan loh ya siapa yang bakal jadi WDC. Cuman ini nih kayak seru banget tahun ini. Asli. Ini mobilnya seru, drivernya seru. Gokil banget dah tahun ini. Sulitnya ya tadi Mick lah ya kan, cuma ya itulah Papaya rules number 1. Nah, itu Papaya rules juga nanti kita coba dah gimana itu sebenarnya. Yoi. Jadi ini kita punya tim masing-masing, dia Tiwi juga ya, kita sebenarnya sama-sama baru nggak sih gitu guys. Cuman seneng nonton aja gitu. Kalau ditanya juga bingung juga kita mau jawab apa nggak sih gitu kan. Tapi ya udahlah ya. Nonton dan kita hakimi di tempat.
Gimana? Ya kan nonton dan kita hakimi. Oh iya benar. Benar. Ya udah gitu. Jadi gimana nih guys? Semalam pada nonton nggak? Aku Seperempat, semalam seperempat. Nonton sampai habis. Yes, sampai habis. Mantap. Sali juga Untuk nonton sampai mas habis nggak? Begadang kan soalnya. tuntutan pekerjaan seperempat. Seperempat. Soalnya emang cepat banget sih race semalam. Kayak cuman 1,5 jam doang gitu kan. Udah habis itu. Terus gimana komentarnya buat race semalam ini gimana? Dari Sali dulu boleh kasih Sali. komentar yang udah nonton Aku nonton seperempat. paling sedikit, weh. Iya, coba yang paling seperempat ini Aku gimana? terakhir dong. Enggak dong, kita lihat dulu kamu, nanti kita nambahin aja. Oh, oke. Nah, kita mulai dari start ya berarti ya. Start nih. Gila. Enggak. Oke, oh iya sih, aku nonton start. Gak nonton kualifikasi, praktis gak nonton. Nggak apa-apa. Tapi emang cukup mengagetkan insiden turn berapa ya? 23 ya? Siapa nih? Aduh, siapa sih? Yuki? Yuki sama Gasly. Gasly. Gila. Kakak adik itu padahal ya dulu ya. Iya. RB Academy. Iya, RB Academy semua itu. Tapi itu kan kalau dilihat sih emang racing incident ya guys. Soalnya kan nggak ada investigasi lebih lanjut. Tapi apa sih Yuki? Apes banget apes. Yuki apes setelah pindah dari VCARB ke Red Bull ya adik-adik. Iya, aduh. Tapi bukan lebih bagus sih. Maksudnya mungkin lebih cepat penyesuaiannya gitu loh dibanding Liam kemarin kan. Benar. Ya. Tapi ada yang lebih apes lagi, yang terkena penalti 5 detik itu. Ada 10 loh kemarin. Abis itu. Ya, yang tiba-tiba mukanya cemberut itu. Nggak berani nggak mau komentar ah. Tapi jujur yang lebih tahu ya teman-teman. Tapi jujur Gasly, aku lihatnya performanya naik nggak sih? Iya. Season ini kayak keren loh dia. Padahal dulu sama Ocon kan kalian tahu. Iya, sangat sahabat dekat ya mereka itu kan. Iya, sangat akur sekali ya. Ya bener kan. Tapi sama qualifying kayak bagus gitu, dia selalu at least kena di P1 lah, walaupun cuma beberapa lap. At least merasakan P1 ya, seperti gerobak merah itu ya, selalu ada P1, P2. Tapi cuma 1 atau 2 lap ya. Bener. Tapi gerobak merah itu kemarin secara nggak langsung sebenarnya dia ngebantu Max loh. Karena kalau misalkan kan menurutku di lap keberapa gitu, jadi Norris itu mau nyalip Hamilton. Tapi itu di tikungan terakhir. Nah, sedangkan itu tuh ada jalur DRS kan di situ, garis DRS. Iya. Nah, Hamilton tuh 2 kali. Pas pertama dia ngerem terus ngasih Norris, jadi kan yang dapat DRS kan Hamilton. Disalip lagi lah di jalan di lurusan pertama yang panjang itu. Nah, habis itu tapi sistem DRS itu kalau di yang balapan ini mau dia habis nyalip terus di lurusan DRS itu tetap yang dapat yang belakang ya. Oh iya, pasti dong. Tapi tergantung, maksudnya dia di belakang ketika di zona pengambilan DRS itu. Sebelum tikungan itu kan, pokoknya sebelum tikungan dia yang dapat toh. Gitu sih. Jadi menurutku Hamilton ini kemarin sangat membantu Max sebenarnya secara nggak langsung karena dia nahan Norris sampai 3 lap loh. Dia cuman padahal menurut kalau dilihat kan kita tahu sendiri lah ya. McLaren tuh nomor 1 lah sekarang paling cepat gitu loh, paling cepat. Tapi dia kayak masih bingung gitu loh pas mau nyalip kemarin entah kenapa gitu. Benar. Tim ordernya ragu-ragu sih. Banyak ragu-ragunya sih. Karena kemarin kalau nggak salah Zac Brown bilang mereka emang belum nentuin siapa yang jadi pembalap pertamanya karena kan masih 5 race kan. Parah. Karena Norrisnya nggak dapat itu papanya itu. Betul. Gitu sih. Tapi kemarin seru banget sih Mas, yang itu Hamilton sama Norris saling overtake-an gitu, kayak
wah Iya, seru aja gitu nontonnya. iya, gila aku bilang. Aku nonton. Soalnya apa ya? Tapi menurutku kenapa sih Norris itu dia udah tahu dikerjain gak sih sama Hamilton gitu loh. Dia yang kedua masih ngelakuin hal yang sama dan akhirnya Iya. kesalip lagi gitu loh. Baru lap ketiga dia baru oh ya kayaknya gini deh gitu kan. Tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Dia, Hamilton bilek. Hamilton apa? Hamilton bilek. Hehe. Iya. Terus gimana lagi gimana Tio? Gimana lagi coba? Terus sebenarnya aku tuh masih bingung dengan gambar ini ya, seperti yang kalian lihat. Oke. Oke, oke. Ini gambar yang lagi rame banget kan. Iya, Nah, iya. yang aku sih awam ya ngelihatnya kayak kenapa emang itu emang beneran jatahnya si Oscar ya yang duluan untuk masuk sebelum tikungan. Oh, itu anu kan turn 1 lap 1 Pas start start itu. banget itu. Ah, kan? Itu yang kayaknya setelah ini deh kejadian si Tsunoda sama Gasly. Bukannya Itu kan ini di pertama Sebelum- banget sebelum- baru sebelum- lap sebelum pertama itu. gak sih Pertama ini? ya? Ini Habis baru start. start banget tuh gitu loh. Ah, Oh iya deh, soalnya kan kayak agak berantakan kan di belakang tuh agak mepet-mepet Chaos banget di belakang. gitu. itu Iya. kalau dilihat dari startnya emang si Piastri anu ya reaksinya duluan Piastri ya, tapi Duluan ya? nggak ngerti pas masuk turn 1-nya itu yang masuk dulu siapa nggak ngerti. Kalau gitu Sal. Kalau aku mungkin punya pendapat yang agak beda sih. Soalnya kalau tahun lalu seingatku kalau posisinya kayak gini itu masih Max yang dapat apa turn kedua tuh harusnya Max gitu loh. Nah, tapi kalau kata Max dan teman-teman yang lain itu kemarin bilang katanya ada dari FIA peraturan tentang pengambilan tikungan gini yang nggak disampaikan gitu loh. Jadi yang harusnya tuh masih punyanya Max, jadinya sekarang punyanya Piastri gitu loh. Tapi di sisi lain kalau menurutku akhirnya Max ini ketemu sama orang yang batunya sama kayak dia gitu loh. Dulu kan Iya, orang-orang nggak ada yang berani sama Max gitu loh, kayak udah kalau ngadu gini sama Max mendingan mundur aja lah gitu, soalnya udah tahu Max pasti nggak mungkin Iya. ngalah gitu kan. Nah tapi Oscar Piastri ini gokil gitu loh, kayak gua adu aja sekalian Iya, gitu. Iya, dia berani loh langsung kayak mungkin kalau kita yang lihat race kemarin-kemarin sama Norris tuh mungkin Norrisnya ngalah ya. Dia kan masih duluan dia. Nah, Itu ini gimana tuh ini? jadi menurutku kayak si Piastri juga apa ya bisa cepat gitu loh baca kondisi lapangnya kayak oh dia mau begini nih oke. Gue lanjutin aja. Nempatin mobilnya tuh bagus gitu loh dia menurutku. Iya, bener. Nah ini lebih rapi daripada Norris sih. Jujur aja. Waduh. Jujur. Sejujurnya dari tahun kedua, ini kan tahun ketiganya dia kan, berarti tahun lalu tuh aku aja diecast, aku punya diecast McLaren tapi bukan punya Norris, punyanya Piastri kalau boleh jujur. Karena menurutku Norris itu apa ya? Kalau kemarin deh kita lihat di qualifying pas di Q3 gitu kan. Jeddah itu salah satu track yang ngalir gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu salah di satu section, mungkin di tempat lain akan jadi berpengaruh, mengurangi waktumu juga gitu. Nah, kayaknya Norris ini dia tuh pas ini kan dia keluar lagi gitu loh, setelah sebelumnya keluar, ini keluar lagi, dia ngelihat telemetri datanya dia, mungkin dia kayaknya gue bisa nih nge-push di section pertama gitu kan. Tapi mungkin dia kelebihan akhirnya dia lost control gitu loh sama mobilnya. Karena dia mungkin udah ngeliat Piastri kan kayak kenceng banget gitu kan, kayak anjir gua gimana ini gitu kan. Mungkin jadi dia mentalnya masih belum, ya nggak tahu sih ya, tapi kan namanya juga orang di mobil balap dengan sekencang itu, adrenalinnya pasti kan adrenalin dikit ngaruh sih Mas. Gitu kan ya. Jadi kita nggak tahu. Panik dikit ngaruh ya. Ngaruh sih menurutku gitu. Tapi seru banget kemarin ya. Semoga siapa namanya apa namanya Norris bisa lebih
tadi dia kan banyak bilang belajar, nanti kita akan belajar. Padahal balapan awal-awal jago loh. Iya, Wah. jago. Iya. Ya mobilnya lihat McLaren sekarang, guys. Iya. Ya kan ini kan kemarin Red Bull juga habis bawa ini gak sih? Apa namanya? Upgrade kayaknya, yang gak bawa upgrade cuman Mercedes kalau nggak salah. Gitu. Terus gimana lagi? Sali atau Tiwi? Terus kemarin juga aku nggak nyangka kalau Max ketahan tuh ternyata nggak bisa bikin bawa dia jadi pole 1. Ternyata kayak sengaruh itu ya guys gitu untuk penaltinya. Ya, mungkin kalau penaltinya ya nggak tahu sih. Hati-hati Mas At. Iya, hati-hati nih, ngeri banget nih gitu. Takut juga. Kita pakai jawaban yang safe, yaitu Safe. karena mobil McLaren mobil tercepat di grid. Wih, dia Ya. apa? Sangat-sangat ini ya, bagus sekali Safe, pengambilan safe. kata-katanya ini emang. Tapi emang paling kenceng sih. Iya, Diakui atau tidak ya paling kenceng. berhasil ya, gimana enggak, dia comot-comotan semua kan ininya. Tuh. Gitu. Terus tapi harusnya kemarin itu ini deh, aku ngomongin yang ini boleh nggak nih? Boleh. Boleh. Ini asli dia ini emang pemain banget gitu loh, maksudku pemain tim banget gitu loh. Jadi ingat Aku gak waktu yang di ngerti pas momen ini. ya kan? Yang di Australia waktu dia melintir, dia nggak dia bukannya ngambek atau gimana, dia lari ke pit tempatnya ada kru itu kan, terus dia bilang ngasih bagus strategi lah gitu. Terus yang ini juga kalau nggak salah kan kemarin dia bilang ya udah ini kita kasih DRS deh gitu sama bantu DRS itu. Iya, bantu DRS kan. Soalnya makanya sampai si Hajar itu kemarin kayak pengen menghajar dia, mungkin kayak Nggak bisa. nggak bisa gitu loh, udah kayak main kereta-keretaan mereka gitu. Tapi emang keren sih dia nih menurutku. Harusnya mungkin saat ini Ferrari lagi bilang kenapa gua lepas ya kemarin, kata dia gitu kali. Tapi jujur race ini kan masih race. panjang ya. Nah kita kan nggak tahu nih guys, kan dia poinnya lagi naik nih. Nggak ada yang tahu WCC. Iya. Berharap aja dulu. Iya, berangkat aja dulu, udah hajar aja lah dulu katanya gitu. Tapi kan kita nggak tahu. Ya tapi kalau ngeliat 5 race gini deh, lihat 5 race dulu, kira-kira siapa kalau dari kalian nih? Kalau Tiwi pasti Max lah, Tiwi pasti bilang Max lah. Ya. Tadi gimana, masa mau bilang ini apa? Juara CLLH tidak mungkin. Realistis lah. Siapa kira-kira? Siapa? Konstruktor jelas McLaren. Ferrari mungkin nomor 2 konstruktor ya. Mungkin. Enggak, kita nggak ngomongin konstruktor dulu. Kira-kira ini pembalapnya siapa? Kalau Solo tuh aku ingin jago Oscar Piastri, jujur. Sama aku akan memegang Oscar Piastri. Iya, untuk sementara ini. Jago. Sementara ini Piastri sih. Iya benar. Tapi aku soalnya main F1 Manager, pembalap Oscar Piastri loh. Wadaw. Ngeri. Oscar Piastri sama siapa tuh lupa aku. Cadangan Ferrari apa Haas lupa aku. Siapa lupa tuh? Nama. Tak kasih Oscar Piastri satunya. Tapi mobilnya si Stroll itu. Aston Martin. Waduh. Itu tuh seru juga tuh Aston. Gak kelihatan tapi kita nggak tahu tahun depan gimana. Ganti regulasi kapan sih? Tahun depan. Mau dibeli nggak sih? Mau dibeli siapa? Mau dibeli sama Raja Arab. Oh iya. Bukannya tahu nggak guys? Bukannya ada itunya. Katanya sih, aku kemarin lupa baca di mana. Sekelibat lewat tuh kayak mau dibeli Raja Arab. Terus kan Mr. Adrian Newey kan masuk ke situ kan. Nah kita nggak tahu tuh siapa lagi yang mau ke situ. Pembalapnya ganti nih. Kalau bukan punyanya bapaknya mah kayaknya ganti ya. Kalau iya. Tapi kan tolong dijaga kata-katanya itu ya.
Pegawai tetap, itu pegawai tetap. Karyawan tetap. Karyawan tetap, karyawan tetap. Tapi kemarin tuh banyak yang lucu-lucu loh guys. Kayak apa namanya? Pas Leclerc, susah banget sih nyebut nama dia. Leclerc gitu kan, nyalip Russell kan. Apa namanya, si race engineer-nya ngomong kan, Ya, apa? Brian. Iya, Brian Ya. ngomong gitu kan. Good job apa-apa gitu, terus dijawabin lagi. Well done, Charles. Oh ya, well done Charles gitu. Terus thank you. Gitu. Anjir, yang lucu banget itu. Itu lucu banget. Oh, kukira joknya penuh air karena air. Aduh. Itu basah kenapa? Aduh. tapi Ferrari ini lagi bagus loh, 5 race ini mereka selalu megang pit tercepat loh. Sehat-sehat. Sepertinya ada satu problemnya yang udah lumayan teratasi sih. Apa tuh? Degradasi bannya kayaknya udah oke. Iya, Lebih baik daripada tahun lalu sih. Menurutku ya. Soalnya mediumnya kemarin bolong 27. 27 plus kan? Lebih dari itu. Nah kan, medium gila. Tapi kan lagi apa temperatur, karena temperatur juga, temperatur sirkuit bisa jadi juga gitu kan. Tapi soalnya kan kemarin sempat dengar nggak sih kalau Ferrari lagi pecah gitu loh ke arah apa namanya, settingannya, ada yang settingannya ke Hamilton, satu lagi settingannya ke Leclerc gitu kan. Benar. Mungkin lebih cocok ke Leclerc kali ya, atau kita kan nggak tahu juga ya, mungkin masih penyesuaian juga tadi kan Hamilton. Juga penyesuaian. Terus kalian nyadar nggak sih kemarin tuh Leclerc tuh yang paling akhir untuk ke pit. Terus itu jadi dimanfaatin kan buat dia laju terus di awal tuh sampai baru dia di akhir pas yang lainnya udah mulai kehabisan dia baru ganti, terus baru lagi kan bannya. Nah itu aku juga sempat deg-degan sih di lap 3 terakhir, jujur aku ngeliatnya kayak nggak boleh kejar Norris. Sorry Norris fan. It's time for Saingannya Oscar Piastri loh mbak, bukan Norris loh. Iya benar. Tapi ya itu tadi emang lagi bagus-bagusnya sih menurutku buat bannya mereka. Beberapa tahun ke belakang kan emang permasalahannya Ferrari kan penggunaan ban kan. Yang ini sekarang. Iya, makanya kok 2 race terakhir ini banget, step up banget kemudian. Iya, step up lah dia, bagus kan. 2 race. Alhamdulillah. Sih di Bahrain sama ini. Dan pit stop tercepatnya Ferrari guys. Iya loh. Kalau training. Iya, 5 race ini. Gila, latihan terus. Kayak biasanya kan lama banget. Iya. Kayak lagi bagus-bagusnya nih pit stopnya mereka emang. Gitu. Terus usaha keras tidak akan mengkhianati ya. Latihan pit stop Ferrari. Terus definisi. Iya, si latihannya berarti berhasil gitu kan. Ya kemarin kan ya waktu di mana? Saudi di mana? Kemarin sebelumnya ini Dubai. Di Dubai itu kan bentar, di Dubai apa di Jepang sih kemarin yang Red Bull Jepang. Lampunya nggak nyala itu. Lampu pit stopnya. Nggak ngerti aku. Lupa aku. Pokoknya antara dua itulah kalau nggak salah, antara Jepang nggak sih? Jepang ya mungkin ya. Aku juga lupa kemarin. Gitu. Makanya kayak soalnya kan yang jadi apa namanya, manajer apanya di Red Bull kan pindah ke stake itu kan. Pindah ke Sauber. Kalau nggak salah ya, aku juga lupa. Sepertinya saya harus mulai mengikuti lagi. Jujur Sali, semalam tuh race terseru menurutku. Benar. Karena apakah aku harus lihat request-nya? Cuman sayangnya memang pagi banget sih ya. Ya, pagi. Jam 12, Ya, sini jam 2 kemarin. Dan yang 2 minggu lagi kalau nggak salah itu juga lebih pagi guys, jangan salah. Miami kan kalau nggak salah 2 minggu lagi. Iya, di Miami. Iya, lebih pagi lagi. Iya, pagi ya. Jadi kemarin selesai nonton sholat subuh. Ya ampun. Pagi ini.
Nasib warga GMT belum 7. ganti hari, gila. Terus apalagi? Tapi tetap lah ya yang Ya, kemarin itu emang Piastri kayak yang dibilang sama F1 kan, Piastri karena udah menang 3 kali gitu. Piastri wah. tiba-tiba menjadi pimpinan klasemen aja. Iya loh. Tiba-tiba Benar. disalip. Ya, tapi soalnya menurutku dia apa ya? Kayak Kimi Raikkonen gak sih dulu yang diem tapi wah gitu loh kayaknya. Nggak tahu. Iya, benar. Diam juara. Diam-diam juara. Aduh. Nah, sama ini nggak? Max kemarin kan dikasih motivasi terus sama race engineer-nya, aduh lupa namanya. Yang pas Oh jadi, iya. Lambiase, siapa sih namanya? Siapa tuh namanya tuh? Lupa aku juga ya, pokoknya race Lupa. engineer-nya Max lah. Jadi pas siapa namanya? Oscar masuk, iya Piastri masuk, si Max kan tetap di luar kan, stay out kan. Nah terus dikasihin motivasi gitu, ayo kasih terus maju bisa, ayo kamu bisa gitu kayak. Ini lagi, Iya, kamu bisa go ahead, go ahead. iya, iya. Ini sebenarnya lagi rest apa? Ini sih acara motivasi sih aku bilang kayak gitu kan. Ya, tapi seru Sal, Seperti sayang banget kamu kemarin gak nonton Dejavu sampai nggak sih habis. Mas? Dejavu 2021 Abu Dhabi gak sih? Iya gak sih? Waduh, Hmm. itu beda lagi tuh. Stay out, stay out, stay out. Stay out. Ya. Terus, Berarti tuh aku mau nanya lagi. Berarti kemarin tuh sebenarnya kalau mungkin Max mungkin kalau tetap ngelewatin tapi di belakangnya Oscar nggak bakal kena penalti berarti. bisa. Tapi kan nggak Awalnya mungkin ya. Mungkin. langsung diserahin posisinya ya harusnya. Ya, itu juga benar. Mungkin harusnya, ya tapi kan Max nggak pernah mau ngalah ya gitu. Hmm. Nah, mungkin kalau misalkan kemarin dikasih, mungkin nggak penalti gitu kan. Tapi menurutku kemarin FIA agak ini sih nggak tahu ya. Mungkin kayak cepat banget gitu loh. Biasanya kan kayak dikasih tahu dulu ke race Nggak engineer-nya. ngasih peringatan gak sih Mas? Langsung Iya. kasih penalti kan? Biasanya kasih peringatan dulu. Kalau misalkan udah dikasih peringatan tapi nggak dibalikin posisinya, baru di penalti gitu loh. Tapi ini tuh kayak langsung penalti gitu loh. Tapi di diskon sih Gara-gara penaltinya. itu ya, insiden itu juga ya Mas. Kayak yang mana tuh? Kan habis itu si Yuki sama Gasly kan langsung kan, ya mungkin karena bendera kuning juga itu, jadi nggak ngerti juga, nggak ngeh. Bisa jadi. Karena begitu cepat nggak sih kejadiannya? Benar, Yoi. cepet banget. Heeh. Dan aku tahu kenapa Max juga nggak bisa nahan karena ya bakal crash nggak sih kalau dia ngalah pun. Iya. Ya, Karena jadi, di tikungan banget gitu. ya intinya dua-duanya kepala batu aja lah gitu udah. Iya benar. Tapi kalau misalnya Max ngalah, ngejarnya juga susah menurutku ya. Iya sih. Mungkin dari situ dia nggak mau ngalah ya karena bakal susah ngejarnya. Chance juaranya semakin tipis ya sih, nek ngalah. Kalau ngalah. Iya. Tapi sebenarnya kan kalau kemarin pun dia ngalah, sebenarnya kemarin kan fokus utamanya ke Lando nggak sih gitu. Lando udah posisi 10 nih gitu. Kayak udahlah aman gitu. Ya udah mungkin Piastri nanti masih bisa dikejar gitu. Ternyata dua-duanya naik semua gitu kan. Walaupun di ini ya dapat giveaway 2 posisi ya karena secara nggak langsung Iya. pas udah sama. Gitu. Tapi itu si Norris juga cepat nggak sih ngajarnya menurutku di mulai lap-lap tengah. Iya. Udah mulai enteng kali kan mobilnya. Iya. Dan Ya, dia yang last lap 1,3 sama Leclerc. Iya, 1 berapa gitu kemarin. Lupa juga. Set dari nomor 10 coy. Nah. Dan dia yang awal cuma dia doang yang pakai hard. Gambling banget ya, gambling. Dan itu sampai berapa lap gitu kan Lando tuh stay out terus gitu loh. Tapi masih panjang mediumnya Ferrari ya. Iya. Gila. Biasanya kita puji-puji sebelum turun lagi.
Jarang-jarang nih, jarang-jarang. Jarang-jarang. Nggak apa-apa. Sudah saatnya kita puji beliau. Puji-puji dulu guys. Alhamdulillah. Topi Ucap syukur. Topinya Hamilton di Ferrari juga udah banyak yang udah pada habis guys di mana-mana kayaknya. Ya, dia fanbase nomor 1 nggak sih Mas? Banget Pasti. gitu. Tapi ya nggak tahu nih Ferrari gimana nanti kan. Soalnya bingung nggak sih Ferrari menurutku sekarang. Iya, kayak udah 5 race tapi masih belum apa ya? Kayak masih bingung gitu loh mau yang driver Iya. pertamanya siapa. Mau ngasih ke Hamilton yang 7 kali juara dunia tapi baru kali ini pakai mesin Ferrari. Iya. Di sisi lain Leclerc juga. Tapi Leclerc menurutku harusnya kemarin dia keren loh gitu loh karena dia bisa ya tadi itu yang mempertahankan bannya itu gitu loh. Jadi masih bingung. Tapi Leclerc kadang naik kadang turun sih jujur ya. Tapi untung ini oke lah. Trennya positif sekali ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Iya. Akhirnya podium loh dia. Iya. Gila. Podium pertama, tepuk tangan untuk mesin dan driver Ferrari. Gokil. Tapi sebenarnya kan udah juara 1 kemarin Hamilton, tapi kan sprint waktu di Cina. Iya. Gitu, jangan lupa itu. Terus balapannya tidak bisa melewati body checking. kurang sekilo ya Allah. Sekarang tifosi selalu deg-degan ya Mas habis finish. Kenapa tuh? Padahal harus melewati checking berat dulu. padahal itu biasanya ininya Mercedes loh yang suka deg-degan body checking tuh. Iya. Sekarang ganti ke Ferrari ya. Russell gitu kan. Traumanya pindah ke Ferrari serius sih. Gimana kalian ada apa lagi nggak gitu? Menurut aku pengen nanya tentang pendapat kalian tentang driver rookie ini nih di race kali ini atau mungkin yang kalian ingat tentang race-race sebelumnya itu gimana? Mungkin dari Mas Ad dulu. Coba aku inget-inget dulu ya, soalnya kan kita rookie-nya banyak banget nggak sih tahun ini? 6 ya? Iya 6, coba ada Antonelli, ya kan? Ada Ade Beruang, terus siapa Ade Beruang? Ya kan Oliverman. Abis itu manusia beruang. Tapi aku seneng loh sama Oliverman tuh kayak gimana ya? Keren kok. Keren dia. Driver penggantinya Carlos di season sebelumnya, guys. Oh iya benar, waktu dia operasi itu kan dia di sini kan dia dapat poin di sini kan? Iya. Poin dia. Aku sih seneng ya ngelihatnya karena apa ya emang nggak main-main gitu loh. Kalau menurutku ini tuh udah kayak ganti apa namanya generasi gitu loh. Pas ganti generasinya tuh sekarang gitu loh. Ini kan 6 orang dan 6 itu kayak mungkin yang agak berat saat ini Duhan kali ya. Gitu. Iya Jack. Duhan Haas. Gimana? Duhan apa? Haas kan? Bukan, Alpin. Oh. Gitu. Bukannya lebih berat sih Bertolli itu sebenarnya. Mobilnya ya. Itu kan berat mobil gitu loh. Tapi kalau menurutku mungkin berat mobil lah dia gitu loh. Tapi kalau Duhan mungkin dia masih harus apa ya? Banyak penyesuaian lagi kali ya karena kayak waktu race pertama hujan langsung melintir kan dia waktu itu. Nah, ya itu kan. Ya kalau aku juga nggak pernah bawa mobilnya gitu loh. Cuman nyobain di simulator tuh emang lumayan berat guys gitu loh. Terus Kimi Antonelli tuh gokil dia udah gila. Gokil tapi masih ya butuh pengalaman yang banyak ya. Nggak apa-apa ya, wajar rookie wajar. Ya Allah tinggal 15 menit guys kok bisa ya lu kocak banget ini entah kenapa. Oke. Nanti kalau ya ampun Antonelli kayak Norris ya menurutku agak gerusa-gerusu sebenarnya. Apa disambung aja nih ntar kalau putus guys? Bisa kan ya, ini gitu aja disambung lagi. Iya nanti kalau misalkan mati kita sambung lagi aja ya, nggak apa-apa. Tapi lanjut dulu. Terus siapa lagi tadi? Aku baru ngomongin. Oh kalau Hajar menurutku tolonglah Mbah Helmut jangan langsung dibawa ke Red Bull dulu. Biarkan dia bersenang-senang dulu di visa. Jangan langsung dibawa nanti. Benar.
takut mentalnya kenapa-kenapa kayak Lawson loh. Coba lihat Lawson sekarang nggak bisa bounce back loh. Selalu di bawah hajar terus. Beberapa kali race ini 3 kali ya di bawah hajar, di bawah Di hajar. bawah aja. Gitu loh. Ya mungkin dihajar sama hajar juga jadinya gitu loh. Ya cuman Suki. nggak bisa bounce back kan menurutku gitu. Benar. Mungkin udah kena pas di Red Bull kayak gitu kan. Mungkin kita nggak tahu juga kan ya. Mbak Helmut ngomongnya kayak gimana. Iya. Terus siapa lagi? Kalau adik beruang ini aku sangat-sangat seneng lah karena menurutku dia improve banget. Tahun lalu waktu dia race di sini lehernya itu nggak kuat guys kalau kalian ingat. Jadi Yang dia nggak kuat sama G-force-nya itu kan. nggak kuat sama G-force-nya. Yang sekarang ini kan kayaknya dia udah lebih ya mungkin pasti kan udah latihan ya gitu loh. Makin gede nggak sih Makin Mas? gede pasti Dulu kayak badannya. kurus banget. Jadi ya bagus lah perkembangannya menurutku. Terus siapa lagi? Tadi kan Duhan udah. Bortoleto. Yoi. Menurutku sebenarnya punya peluang sih, cuman Wonderkid gak sih? Wonderkid. iyalah baru juara dunia di Iya. F2 ke tahun lalu ya kan Hmm. gitu ya, tapi nggak tahu lagi lah nanti. Itu sih. Siapa lagi guys, ada lagi nggak sih? Udah 6 kah? Udah sih. Udah ya. Sama Liam Lawson. Oh Mungkin iya, kalau Liam. punya pendapat. Ya kalau Liam ya mungkin karena kena kali mentalnya ya atau gimana dia nggak Itu bisa keputusan yang bounce back. terburu. Gitu sih kalau dari aku buat teman-teman rookie ini. Tapi overall mereka keren sebagai pemain baru, sebagai rookie itu wah gokil. Seru. Ini loh bisa kejar-kejaran begini kan, gimana coba? Iya. Memberikan warna baru. Banget gitu. Berarti Sal gimana Sal? Nanti baru gantian abis ini kita tanya sama Tiwi. Dari aku. Tapi jujur sih, kalau rookie nggak terlalu ikuti ya. Cuma biasanya yang masuk ke 10 besar aku ngerti tahunnya tuh Antonelli, Hajar. Terus kayaknya baru itu ya yang sering masuk kita sampai 10 besar. Jadi yang lainnya belum terlalu ke expose. Jadi ya oke, kita tunggu race selanjutnya. Baru 5 race juga kan. Baru 1/5-nya guys. Kan Nah, 24 baru. race. Liam Lawson kasihan sekali, terlalu terburu-buru keputusannya. Iya. Tapi yang Betul, paling GG waktu Liam Lawson giniin ini sih Perez di Meksiko, ingat nggak tahun lalu? Kan dia memberikan tangan ini gitu kan. Terus kayak, Dia yang rame itu. iya gitu, itu wah gokil sih. Dia emang pengen Parah. dapetin kursi Red Bull kan, dan dapet sih gitu. Ya tidak apa-apa, cuma 3 race. It's okay. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Nanti dicoba lagi ya gitu. Next year. Gimana? Udah Sal? Udah, soalnya belum terlalu mendalami lagi ya. Kalau kamu sendiri gimana Tio? Kalau dari aku ngelihatnya untuk tahun ini ya, aku ngelihatnya ada apa ya, kayak potensi dari Kimi sama Oli sama Ishak sih. Kalau ngeliat race kemarin kayak wow, bisa masuk top 10 tuh keren sih rookie ini. Karena aku jarang gitu ngeliatnya, kayak ya ibaratnya masih ya umur 18-an tahun terus harus training sekeras itu, terus balapan apalagi di Jeddah panas Banget. nah itu keren sih. Tapi aku iri sama Antonelli sih. Dia kemarin ke Jeddah bawa pacarnya guys. Imut banget sumpah. Coba lihat deh di Instagramnya Mercedes kemarin, dia upload soalnya. Imut banget. Biasanya. Iri kita Sal ya Allah. Langsung kita lihat. Langsung dilihat dong gitu. Ya tapi emang kayak gitu. Tapi kalau menurutku kenapa rookie-nya bisa maju ke depan juga, karena ini kan udah tahun ke 2022, 23, 24, 25. Tahun keempat kan regulasi ini. Jadi kayak mobilnya tuh kan udah makin deket gitu loh Tio. Jadinya selalu ada peluang gitu loh, Iya sih. Bahkan kayak kemarin lihat kualifikasi nggak? Sali kan nggak nonton. Kamu nonton nggak Tio? Aku tidak Aku nonton. lihat highlightnya doang sih Mas, aku nggak nonton balapan, cuma highlightnya. Aku nonton kualifikasinya. Sebenarnya bener katanya Mbah Fred Vasseur dari ini Ferrari. Mbah Fred kan bilang jangan-jangan tahun ini kemenangannya akan dari pole position terus, walaupun
soalnya kan 1 iya, 2 iya, 3 iya, 4 iya. Yang kelima doang ini kan yang nggak pole position yang menang. Jadi Iya. kemarin itu Max sempet 0,001 bedanya sama Oscar apa sama Lando, aku lupa. Jadi Wow. sedekat itu gitu loh maksudnya. Walaupun Oh, yang akhirnya di kan, upload dia nu nggak sih di Instagram, Instagram apa YouTube ya lupa. nah mungkin aku juga nggak ngecek Nah soalnya. itu Aku karena aku udah nonton jadi aku nggak ngecek itu lagi kan. Jadi Mm, sedekat itu guys mobilnya sekarang gitu loh. Seru Iya. banget sih, seru sumpah. ya, seru. Makanya jadi ya wajar lah ya kalau misalkan udah makin makin lama, bahasanya tuh apa ya? Jadi ibaratnya mobilnya tuh hampir seimbang gitu loh, hampir setara Iya. semuanya. Gitu. Tinggal skill drivernya aja yang Heeh. nyesuaiin kan. Yang Skill ini driver, bagaimana ini? strategi. Gitu. Yang Gimana ini gimana bagaimana gimana? Yang ini? itu kenapa itu? Kenapa itu? Ya ini gimana ini, tidak balance ini. Sabar, baru 5 lo nggak boleh gitu. Baru 5, Baru 5 salah, lo. sabar, sabar. Sabar. Sabar, 5 tenang. dan seterusnya. Tenang. Kita tunggu dulu kan. Kan kemarin beliau cerita katanya kan kalau misalkan injek gasnya beda, ngeremnya juga beda gitu kan sama yang di tim sebelumnya. Jadi tungguin dulu lah, sabar. Iya. Heeh. Sekolah. Semua itu butuh penyesuaian loh, Sal. Gimana? Mm-mm. Tapi FYI ya, Sali. Apanya Aku apa nih? lupa di lap awal apa tengah? Iya, di lap tengah. Mobilnya William, Mm-mm. di depannya Hamilton. Mobilnya William, Sali. Di, di Gimana tuh depannya gimana? Aduh. di depannya kuda loh, gila. Aduh. Tidak apa-apa. Ini kuda dan gerobaknya. Ya. Kudanya kalah sama baterai. Ini kan pakai baterai dia. Anu Mas, apa? Alat berat. Iya kan? Sama Komatsu itu alat berat Iya itu. kan Komatsu kan. Heeh. Kalah sama Beko cuy. Kalah sama Beko. Terus apalagi? Tapi minggu ini libur guys kita guys. Iya, capek Mas, kasihan. Kasihan. Aku ngeliat sih seru ya, cuma mereka Mm-mm. capek. Sama ini kemarin tuh ada hampir insiden mobilnya Alonso. Alonso. Aduh, aku ngeliat itu kayak sampai Alonso ngomong, Siapa ya? wah itu siapa? Kamu pas itu nonton gak Sal? Apa? Udah tidur kah apa? Masih nonton waktu itu? Aku nonton cuma berapa lap deh. Oh berarti udah. Cuma awal-awal. Iya benar-benar. Jadi emang bener yang Tiwi bilang sih, itu emang kayak Hampir nabrak. hampir nabrak. Soalnya itu Bortoleto nggak sih, sama Bortoleto nggak sih? Iya, sama Bortoleto. Iya. Jadi kayaknya Bortoleto tuh nge-cover yang satu, tapi dia Aku dikasih tahu nih, apa? dikasih tahu nih yang apa, setir Alonso mau copot tuh. Itu udah balapan yang kemarin. Mm-mm. No steer, emang steernya copot kalau itu. Enggak, kalau kemarin itu emang kayak kanannya udah tembok, kirinya Bortoleto gitu nggak sih Tio? Iya. Kayak tapi itu Bortoleto kan ngindarin yang disalip siapa sih aku lupa. Nah dia ngindarin dari kiri, tapi dia nggak lihat ke kanan ada Nah, dia nggak Alonso. lihat. Jadi Untung coach Alonso. iya. Tapi kalau ngomongin Coach Aku Alonso harus tuh inget nonton ini Kimi Antonelli videonya. waktu pertama kali di wawancara gitu kan ditanyain sama MC-nya. Kimi kalian mau ngalahin siapa gitu kan rukinya gitu kan. Oh, Ingat nggak sih? Itu kan rame banget. Terus tiba-tiba Kimi dengan santai ngomong Alonso kata dia. Fernando kata dia gitu. Hah? Rookie katanya gitu. Iya Alonso Fernando. Entah dia bercanda apa gimana gitu loh. Aduh. dia bercanda sih. Tapi nggak ngerti MC-nya, Mas. Iya sih. Terus kayak MC-nya jadi awkward gitu juga kan. Hah? Karena yang ditanya driver Gen Z semua. Iya. Emang driver Gen Z semua. Gitu sih. Seru banget lah tapi. Kalau aku ada apa lagi sih kemarin tuh aku lupa. Apa lagi ya? Sial, aku namanya harus nonton ya. Kemarin ada itu, terus Liam Lawson juga kena penalti. Iya, BTW 10 detik. Ya ampun. Terus
Udah sih kayaknya itu doang kita gak sih kemarin tuh. lihat. Itu tuh yang seru-seru yang awal sih, awal sama di akhir. Iya. Sisanya yang di tengah-tengah tuh ya saling overtake aja lah. Si Norris, terus Carlos. Tapi ya gitu lah. Seru banget, seru banget, seru banget. Hmm. Nah tapi yang jadi masalah tahun depan nih kita nggak tahu gimana seru apa enggak. Iya nih. Tapi katanya tahun depan Ferrari mobilnya nggak mau, bukan bangun ulang lagi, tapi baru. Nah itu Oh gimana? nggak renov ya nggak renov. Tapi kan emang ganti semua nggak sih? Uh, ya sih Uang seharusnya. banyak coy, uang banyak, uang banyak. Widih. Ini Buang-buang uangnya. Aduh. Sponsornya banyak. Iya. Ih, kalian denger ini nggak sih berita yang bukan Oh. sih, bukan berita karena masih belum pasti. Hah? Bisa dibilang gosip. Yang katanya Max mau hiatus dulu selama 1 tahun terus kembali di 2027. Ada yang bilang kayak Aku gitu. belum Iya. tahu. belum Aku dengar. taunya dia bakal keluar Wow. terus join Aston Martin. Kayak terlalu gambling gak sih kalau dia joinnya Aston Martin. Kalau Mercedes mungkin masih oke lah ya gitu kan. Katanya gitu. Aston Martin yo gambling banget sih. Walaupun ada Bapak Bapak Stroll. F1 di sana ya, Oh ada ini Mbah Niwi. tapi masih tapi hitungannya gambling juga sih. Tapi kenapa Mas Tapi rumor itu muncul ya? Kenapa dia maunya hiatus gitu? Ya Menurut karena kamu? mungkin dia mau lihat dulu. BTW ini mau habis dulu nih guys, aku nggak tahu kenapa. Tapi nanti kalau mati kita lanjutin dulu nih ya nanti. Dia lagi 3 menit lagi. Iya, kenapa sih ini? Kenapa gini ya? Padahal Google 3 menit, 3 menit. Maaf ya guys ya, namanya juga pertama kali bikin gini. Iya guys. Dia Nanti kalau udah mulai seru, mungkin tengah-tengah ya. Kalau niat kita bakal langganan, tapi nanti dulu ya. Tapi ini kita kan masih nggak modal dulu. ya. Jadi nanti Yo, potong iya. kita sambung. Nah, mungkin kalau Verstappen mau milih hiatus dulu karena dia mau ngeliat dulu kan 2026 nih siapa sih tim yang menjanjikan gitu kan. Nanti kalau yang menjanjikan siapa habis itu barulah dia gabung karena kan Max mah tinggal ngomong aku mau gabung situ ya gitu. Tinggal gitu nggak sih kita tahu kan sekarang ini emang pembalap yang paling gila, yang paling ya emang bener-bener world champion itu ya Max gitu loh. Dia bawa gerobaknya itu bisa selalu apa ya maksimal gitu loh. Ini kan dia maksimal juara 2, ya udah juara 2 gitu. Jadi Benar. mungkin 2026 hiatus biar ngeliat dulu kira-kira tim mana nih yang oke, baru nanti yaudah aku gabung situ deh gitu. Mungkin kalau menurutku. Nggak tahu kalau buat kalian mungkin gimana. Sal? Kalau Aku hiatus aku belum tahu sih. Hiatusnya belum tahu ya. belum ada pandangan ya. Dia kayak juga belum capek balapan deh Mas. Haha. Setelah Guys, keputus kita resume guys, ya Allah. Aduh. Kalau kata kita kembali. Tadi betul kita ngomongin apa terakhir, inget nggak? Tadi itu kita ngomongin Max rumor hiatus. Max hiatus. Oh. Ya itu sih mungkin gitu. Nah tapi yang menurutku lebih nyambung kemarin kan Russell diperpanjang kan kontraknya. Nah bisa jadi loh, maksudnya kita nggak tahu ya. F1 ini kan sebenarnya kelihatannya aja musuhan, padahal mah mereka di dalam temenan gitu loh. Soalnya kan bagi-bagi duitnya barengan di situ 10 tim, makanya nggak mau masukin tim baru. Bisa jadi. Benar. Si Russell kemarin diperpanjang kontraknya. Itu tuh kayak biar bilang ke Max, oke, kalau lu boleh gabung ke kita gitu kan. Tapi ya jangan semahal itulah gitu mungkin. Jadi kan gue udah punya satu nih gitu, kalau lo mau masuk ya jangan semahal itulah gitu mungkin. Bisa jadi soalnya katanya kan tahun depan itu mesin yang paling bagus. Opini. Kenapa? Menggiring opini. Menggiring opini ya. Ini nggak ada buktinya ya, aku cuma ngomong asal aja ya guys ya. Ntar dicari-cari tuh ya itu lagi rame lagi enggak. Itu soalnya ya siapa sih yang kan kita tahu sendiri kan emang Om Toto kan mengincar Max terus kan dari kemarin juga kan mengincar terus kan.
gitu. Jadi kayak bisa jadi gitu juga gitu. Tapi kalau gitu kasihan Antonelli guys. Bisa jadi dipinjemin ke William. Nah, Ya kan? jadinya Masuk akal driver-driver sih. rookie yang udah jadi tuh itu ke William, terus ke Alpine. Oh iya, bisa jadi ke Alpine karena kan Alpine tahun depan pakai Mercedes. Bener juga. Tuh. Cuman lagi bermasalah kan regulasi tahun depan. Mm-mm. Karena pas dicoba disimulasikan katanya di trek-trek yang panjang lurusannya di tengah-tengah tuh apa namanya energi listriknya habis. Jadi lebih pelan daripada mobil F2 katanya kayak gitu. Ya Allah. Astaga, astaga. Itu. Jadi Baterainya ya Apakah guys, dia ternyata. benar jadi gerobak? bener-bener jadi gerobak dan baterainya ya gitu. Sama kan kemarin lagi rame tuh mau pindah F apa V10 lagi V10 ya enggak? Ya kan? Rame-rame mau Saya pindah. pernah baca. Gimana Oh, Sal? udah agak lama. Pernah baca tapi udah agak lama. Oh, Enggak tahu kapan. iya sih udah Lupa. agak lama sih. Pernah lewat. Tuh. Apa lagi? Sama, oh iya, aku mau nanya lagi, menurut kalian, atau kalian tahu ya tentang peraturan ini kan di F1 kan ada apa ya? Ya ada kualifikasinya kan, yang kualifikasi pertama. Nah mungkin ada beberapa driver yang nggak bisa lolos. Nah itu kalau dari regulasinya sendiri itu apakah berpengaruh ke poinnya doang kah atau ngaruh juga ke konstruktornya juga gitu? Atau gimana? Atau apakah ada apa ya? Ya kayak punishment-nya gitu loh. Kayak contohnya nih si Stroll ini kan dia berturut-turut kan tuh nggak pernah lolos Hmm. kualifikasi Si pertama kartap itu, ayo kartap. gitu. Dan apa ya untuk men-spice up kan dia juga bilang kayak nih kalau orang dikasih mobil siapa ya contoh aduh aku McLaren gak takut sih? kalau contoh pokoknya adalah dia ngomong kayak ya ya siapa ya mungkin yang jago ditaruh aja tuh Oh, di di, mobilnya siapa aku lupa pokoknya ditaruh Sauber gerobak-gerobak gitulah ya. Terus, aja ya, menurutku kayak untuk ngomong kayak gitu nggak sih kayak misal taruh aja driver jago di mobil itu 10 tahun kalau bisa lah menurut kalian gimana guys gimana salah? Sali dulu tuh. Menurut Sali gimana Bisa kalau kartap. gimana untuk driver-driver yang nggak lolos ini nih kualifikasi pertama kan tapi kayak apakah ada efeknya gitu Apa ya? Bingung juga sih. Soalnya kan ya tergantung performa mobil juga ya. Enggak semua mobil enggak semuanya balance kencang semua enggak, tapi kan ya mesti ada yang si A kayak gini si B kayak gini ya. Jadi kalau ngaruh atau enggak ya tergantung manajer sih sebenarnya. Apalagi kalau karyawan tetap mau seperti apapun, iya. Ya karena dia karyawan tetap makanya bisa ngomong kayak gitu dia. Iya, iya ya makanya semua tergantung manajer tim mau mau lepas atau ambil pembalap ini pembalap itu. Suka-suka aja lah ya gitu. Mm-mm. Gitu gitu. Udah apa? Gimana aku kah? Masih masih kayak gitu sih, masih tidak ada, belum belum tahu ke depannya gimana. Soalnya yang kelihatan ya baru performa mobil mobil itu masih tidak balance, sangat tidak balance ya. Hmm. Ya, Apalagi Aston Martin yang tahun lalu mengagetkan kok sekarang juga mengagetkan tapi dalam hal yang negatif. oke jadi tergantung ininya ya tergantung mobilnya kalau yang aku dapat kalau kalau aku kalau sih dari mas
Kalau dari aku, kan tadi kamu bilangnya kalau ada misalkan dia nggak lolos Q1 itu ada punishment atau gimana gitu kan. Kayaknya sebenarnya nggak ada sih. Kalau dari FIA kan kayak terserah lu lah gitu, mau kalau lu bisa lewat dari Q1 ya bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa. Cuman mungkin sekarang kan netizen banyak omongannya ya gitu loh, kayak anjir nggak bisa lulus Q1 segala macam gitu kan, mungkin lebih ke situ kali ya. Jadi jadi kayak sosial apa namanya ya, sosial harassment mungkin ya jadinya. Gitu. Jadi sanksi sosial. sanksi sosial. Jadi Oh ya, kalau benar. dari FIA kayaknya nggak ada gitu loh, karena kan mereka udah feel safe gitu loh dengan 10 tim ini. Mau terserah kamu lah, mau nggak lolos Q1 kah atau gimana, yang penting kan sirkusnya ini dibawa kemana-mana dan orang nonton gitu kan, gitu aja sih. Dan kalau ke konstruktor ya lebih, kalau misalkan makin banyak nggak lolos Q1 ya makin sedikit kemungkinan dia dapat poin gitu aja kan sebenarnya. Makin di belakang Ya tapi kecuali beda kalau misalkan dia punya mobil yang kenceng, terus pembalapnya emang gila kayak Verstappen lah, waktu itu dia pernah di 17 atau berapa dan akhirnya menang kan gitu. Iya. Ya itu kan itu hal yang berbeda Brazil, gitu. Interlagos. Iya. Tapi mau di gimana pun kalau dibilang kenapa nggak lolos Q1, kita nggak bisa ngomong segitu gamblang gitu loh menurutku, karena 20 orang yang ada di dalam mobil itu tuh bukan orang sembarangan gitu loh. Mereka bisa ada di situ karena emang mereka dari kecil. Iya, gitu loh. Dan mereka dari kecil belajar mulai balapan go-kart dan segala macam sampai ada di situ ya. Jadi kan bukan orang sembarangan gitu loh. Tapi ya banyak faktornya lah kalau menurutku. Tapi kalau misalkan nggak lolos Q1 ya mungkin nggak ada sih. Mungkin sanksi sosial aja gitu sih tim. Tuh. Kalau tapi kemarin apa ya? Yang ini kan udah nggak rame, flexi wing ya kan, terus juga kayaknya udah nggak ada yang rame lagi sih. Atau ada lagi kalian apa? Rame sih enggak ya, paling yang aku ingat ini di lap tengah, lap akhir Piastri disorot apa namanya, laser. Oh iya. Aku nggak dia sorot laser atau dia sorot laser kan? Di Jeddah siapa ya? Norris apa Piastri ya? Piastri. Soalnya dia nge-report. Minta red flag ya. Aku kemana ya? Tidur kah aku di situ? Aku kok tidak merasa itu ada. Dia report aja sih Mas. Nah aku tuh ngiranya kayak banner iklan gitu kan, emang warnanya agak merah-merah. Nah, aku pikir itu. Terus aku cek Twitter kan rame tuh, ternyata itu ada yang laserin gitu. Laserin ya berarti emang. Laser. Oh jadi presiden buruk itu nanti kalau misalkan kayak gitu. Tapi bisa jadi kan bukan orang sananya juga ya. Benar. Orang iseng. Bisa jadi ya. Tapi sebenarnya kalian pengen nonton langsung gak sih guys? Banget. Pengen, tapi banget. Tapi harus ngurus paspor ala Lili. Iya. Nunggu Mbak, nunggu ke Mandalika gitu. Kapan? Sampai kapan? Sampai udah punya anak nanti ya baru ada itu di Mandalika. Mohon maaf ya. Itu aspalnya aja. Bannya kasihan ke bannya sih. Kasihan ke bannya sih. Tapi lebih ke ini, maksudnya balapan tuh bukan cuma masalah tracknya doang gitu loh, tapi harus dipikirin semuanya. Salah satunya transportasi, soalnya transportasi. Kemarin aja di Jepang itu sempat rame, yang dia tuh sampai ngantri panjang gitu loh. Padahal di Jepang ya, karena kan ya memang sebanyak itu orangnya gitu loh. Jadi menurutku mungkin bukan cuma tracknya doang yang harus disiapin, tapi transportasi, terus juga gini deh, bandaranya siap nggak gitu loh. Pasti kan mereka DHL harus nurunin pesawat gede-gede kan buat bawa mobil-mobil ini. Iya. Gitu. Tapi aku ngelihatnya kayaknya nggak akan kelihatan dalam beberapa tahun. Betul. Tapi kita nggak tahu siapa tahu nanti ada gebrakan kan gitu. Iya sih. Ya kalau mau nonton deket-deket dulu aja, mungkin Singapura ya. Singapura itu
menurutku bukan F1 yang sesungguhnya sih, karena Malaysia Malaysia udah nggak ada. Sepang nggak sih? Udah nggak ada. Belum ada. Sayang Ayo lah banget. Malaysia, tolong lah. Mungkin kalau mau inilah Australia. Soalnya Hmm. vibes-nya beda menurutku. Kalau kamu ke Singapura tuh buat sebenarnya mereka nggak nonton F1, kebanyakan orang-orang tuh mereka tuh itu buat kumpulnya orang-orang kaya, terus kayak ngobrolin bisnisnya mereka sih menurutku di sana. Jadi Benar. apa namanya, kulturnya beda gitu. Kecuali kayak mungkin Australia masih oke, karena pertama deket gitu kan, dan mereka ya kalau mau tuh aku pengen banget nonton ke Monaco guys, pengen banget loh, kayak seru ya walaupun Itu jalanannya hari-hari nggak sih? iya Emang labnya kayak standar. Itu keren sih menurutku, kayak jalanan umumnya standar ini. FIA. Jalanannya. Aspalnya standar FIA coy. Iya iya gitu, jadi Iya. yang deket-deket dulu aja nggak apa-apa, tapi vibesnya katanya sih beda guys kalau nonton langsung tuh, kayak soalnya kan kita tahu di situ kita bersama orang-orang yang emang seneng nonton itu gitu loh, jadi kayaknya Iya. vibesnya beda gitu loh. Cuman ya mungkin kekurangannya kamu cuma ngeliat shing gitu doang, kayak shing udah gitu doang. Kamu tuh kemarin kenapa nggak nonton, Mas? Yang tahun Kamu lalu yang tahun lalu tuh di Suzuka kan? ya tahun lalu sempat nonton di Suzuka Nah, kebetulan. tahun ini kenapa nggak nonton? Sudah cukup karena nggak ada uangnya juga, lebih tepatnya. Iya. Uangnya Berapa ini tuh Shing. kalau di yenin tuh berapa yen? Atau berapa kalau ribu? jadi dia tuh rentang yang paling kalau yang paling murah itu kalau nggak salah 20 ribuan yen, itu buat 3 hari, jadi 2 jutaan gitu, tapi itu nggak dapat kursi. Jadi Oh, itu yang kayak kamu ya? aku dapat kursi waktu itu. Oh, beda. Aku Oh, dapat iya. kursi. Ceritain dong, ceritain. Apa itu nggak diceritain di next aja guys? Mungkin ini aja, sekelibet aja, Mas. Nanti kita bahas lagi kalau Secara singkat. Boleh. Singkat gitu. Nggak gitu ya guys. Terima kasih. nggak gitu. Sorry guys, maaf guys. Terus, ya jadi itu nekat banget sih. Jadi kebetulan dari tempatku sekolah sama Suzuka tuh bisa dijangkau lah, sekitar 60 kilo, dan 60 kilo di Jepang kan bisa komuter gitu loh. Nah waktu itu tuh aku kayak maju nonton enggak gitu loh, akhirnya nonton deket banget, dan akhirnya nggak dapat hotel. Jadi aku 3 hari komuter bolak-balik berangkat jam 7, pulang sampai kamar jam 12 kayak gitu, berangkat lagi jam 7 jam 6 udah berangkat lagi. Abis itu aku sakit. Tapi Tumbang seru. karena F1. Ya ampun. Jadi rentang harganya buat kalian kalau misalkan di Suzuka kemarin tahun lalu itu masih 20 ribuan yen. Tapi itu nggak dapat kursi, jadi duluan gitu. Nah terus Nggak dapat penerjemah juga ya mas? enggak. Kalau Ah, kamu ngajak orang Jepang mungkin kamu dapat penerjemah, salah. Gitu terus. Dan kalau di Suzuka tuh ada 2 website, jadi ada yang official F1, satu lagi official dari Suzuka sirkuitnya. Nah biasanya kalau mau lebih murah yang dari Suzuka sirkuitnya. Nah sayangnya kemarin karena aku belinya mepet-mepet, jadi aku belinya di yang F1 official. Harganya lumayan, gak usah ditanyain lah ya, aku tidak ingin mengingat-ingat itu lagi, tapi seru. Aku dapat teman baru di sana, 1 2 3 4 orang. Aku ketemu sama 4 orang di sana, satu dari Australia, New Zealand, satu lagi Austria apa mana gitu, terus yang ngobrol lah sedikit gitu. Seru banget berarti. Seru dan vibesnya beda gitu loh, beda banget, dan gak cuma nonton doang, jadi kalian bisa muter-muter. Kalau aku kan belinya yang biasa-biasa aja ya, jadi cuman nggak bisa masuk ke tempatnya pembalapnya gitu loh. Kalau ada yang bisa masuk kan itu lebih seru lagi, mereka bisa minta tanda tangan dan segala macam. Tapi aku juga di situ aja muter-muter udah seru banget, karena ya Suzuka ternyata segede itu gitu loh. Dan kita dapat kesempatan buat masuk ke tracknya waktu setelah nonton. Jadi seru banget. kita bisa masuk ke tempat nonton, dan ada temanku kemarin dia ngambil batunya Suzuka sirkuit buat oleh-oleh. Sebenarnya ini nggak boleh dicontoh ya guys ya, cuman emang begitu, tapi gimana lagi, emang namanya juga buat oleh-oleh gitu. Kebetulan aku nggak kepikiran waktu itu, kalau kepikiran mungkin aku juga ngambil.
parah. Tapi jangan dicontoh, jangan dicontoh. Jangan dicontoh ya Jangan turis-turis dicontoh. Jangan dicontoh, guys. kita tadi. Itu ya seru-seruan aja guys gitu. Padahal kita menunggu loh, want to sell ban bekas mobil lek-lek. Ya seenggaknya inilah ya rubber-rubbernya yang copotan itulah ya gitu kan. Iya, diambil buat oleh-oleh itu. Tapi udah Want to dibersihin. sell. Udah dibersihin karena selesai race-nya itu kan jam 4 atau setengah 5. Kita baru boleh masuk ke dalam tracknya itu jam 6 apa jam 7. Jadi udah rapi. Oh, Udah rapi dan itu ngantrinya panjang banget. Gitu. Walah. Panjang banget. Dan aku kebetulan hari terakhir jadi habis masuk ke track nggak lama di dalam muter langsung cabut lagi karena harus pulang. Kalau nggak aku nggak bisa pulang gitu loh, udah kereta terakhir gitu. Tapi seru nanti kalau ada Keren. rezeki kalian, kalau ada rezeki dan kesempatan jangan melewatkan itulah guys kalau bisa. insya Allah. Ya, Amin. bismillah guys. Gitu. Rezeki dari podcast ini ya. Apa? Amin. Amin ya Allah, udah Amin. niatnya Gak ada yang udah. tahu. Gak ada yang tahu. Gak ada yang Tahun tahu kita depan. kan. Kita cuma ngebacot-bacot doang loh ini guys, ya Allah. Yuk. Hanya orang-orang yang tidak tahu apa-apa ini ngobrol-ngobrol ini. Ya tapi Ke kiri kanan. Oke. tapi abis ini siap-siap begadang lagi karena Miami ya. Iya. Nah, Kita tunggu ya balas dendamnya First time. 01. Padahal TV tahun lalu dia masih sains loh, tapi nggak tahu Iya. dia. Sebenarnya aku masih sains, Mas. Hmm. Untuk looks ya, seperti cewek-cewek lainnya aku tetap sains, tapi untuk gimana dia di podium, Nah, warnanya beda udah. betul. Sudah bukan warna merah. kan warna merah, iya. Tapi ya gitulah. Kalau aku sih yang penting bukan, aku tuh nggak suka yang monoton gitu loh. Kayak waktu kemarin, aku cuman punya merch satu Red Bull gitu. Karena emang lagi menang-menang terus. Tapi aku sejujurnya aku bosen gitu loh. Maksudku kayak jangan menang terus kayak biar yang lain gitu loh, biar seru gitu kan. Makanya aku sekarang aku pengen banget beli ini merchnya dia. Merch-nya apa? William tuh bagus sih. Bagus Tapi banget. jujur warnanya dari warna tuh bagus loh. William sama Mercedes. Iya. Dua itu tuh. Iya. Wah, hilang dia kemana itu? Kasihan ini ditinggalin sendirian. Itu tapi bagus tuh, emang bagus banget, birunya tuh nggak kayak Aku tahun-tahun pengen beli sebelumnya. tuh, Mas. Dadah. Widih. Ini dia di bawah nih. Mulai sombong nih. Tim punya nggak sih, Tim? Kamu punya juga nggak sih, Tim? Aku punya yang McLaren tapi di rumah, nggak tak bawa kos. Oh, ya udah. Jadi ini pamer. Emang nggak boleh pamer salah. Lego tapi ini. Itu berapa itu? 44 apa Sombong. 16? Apa masih 55 itu? Nah, janji Apanya? 55. Itu nomor berapa itu yang merah itu? 55, 44 apa 16? Untung tidak ada angkanya. Masa nggak ada angkanya? Gimana sih? Lego mas, Lego. Oh, Lego. Wah. Ah, Oh iya, Lego Kan juga yang lagi ini murah guys, tuh, lagi baru tuh. Coba lihat dong Legonya. Lego Speed tuh murah ya, murah. Lihat dong, Sally, lihat lagi, pamerin lagi. Belum jadi. Oh, udah jadi. Udah. Berapa tuh kalau di rumah berapa itu? Dirupiahin berapa? Wih, bagus. 400-an. Oh, 400. Oh, berarti ya nggak beda jauh lah, sama di sini juga sekitar segitu. Iya. Ya siapa tahu kita press ya keberapa lah kita sama-sama pakai ininya kan. Ya. Tapi jujur aku pengen banget beli itu sih, William punya. Kalau nggak Mercedes. Keren. Saya bajunya kalau buat ngantor gitu, keren aja gitu. Karena hitam. Kayak netral. Iya. Birunya juga bagus. Kalau biru Pakai merah dong, Mbak. Pakai merah dong. Aduh, menyala guys. Yoi. Kita harus menjadi spotlight dimanapun kita berada. Iya. Nah, kebetulan dekat kos-kosan, nggak dekat juga sih, kota sebelah lah ya, kota sebelah kayak Solo Sukoharjo gitu mungkin ya, gitu. Nah, itu dia ada satu toko merchandise F1, nggak cuma F1, dia motorsport gitu, tapi ya karena F1 lagi naik, dia banyak F1 juga. Kemarin aku sempat lihat yang punyanya Williams dan emang sebagus itu warnanya. Jadi aku kayak sayang banget nggak ada ukuranku gitu. Tapi alhamdulillah belum kebeli jadinya. Nanti kalau kebeli kan lumayan ya guys ya gitu kan. Iya, nambah lagi ya. Tapi sejujurnya tahun ini aku paling nggak pengen punya 2 kalau misalkan ada rezekinya.
Satu William, satunya itu tuh gerobak merah itu. Oh, gerobak merah. Karena Iya. Aku gerobak merah. jujur Kenapa? naksir Mercedes sih tetap kayak keren mas. Banget 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 keren. Kamu Cuma udah nggak Mercedes lagi ya? Kamu udah bosen ya? enggak. Belum, nanti aku soalnya kayak gitu doang gitu loh, kayak nggak beda jauh. Soalnya kan bedanya cuma di sininya kan Adidas gitu kan, 3. Iya sih. Nah, dan harganya mahal banget yang Mercedes itu. Lumayan lah dibandingin yang lain. Dan kemarin aku dapat ngeliat Tio ada ini Sal 55, masih ada 55 merah. Wow. 55 merah. Aku pengen, dan harganya setengah harga. Kayak 500-600 Masih ribuan lebih gitu. murah. Kan harga Itu aslinya jadi Lumayan nih, kan? lumayan. tapi sayangnya ukuranku Lumayan. nggak ada. Ukuranku nggak ada. Kalau ukuranku ada aku beli itu. Tapi nggak ada. Sayangnya apa? Alhamdulillah. 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 Oh. Takutnya hilaf. Takut hilaf ya. Nanti mau beli beneran, mau beli. Kita cari lah ya di sini. Pengen sih tapi Mau sih aku. Iya season ini dapat Pengen, lah merchnya 1 apa 2. Ya, boleh. pengen tapi nanti setelah beli sepertinya tidak saya pakai, saya pajang doang. Iya, emang begitu. Punyaku juga dipajang doang. Aduh. Tapi Sal itu setiap kali mau beli yang lain pasti dia udah beli yang lain dulu gitu kan. Sal mau beli 5 apa? Kemarin 16 apa 55 gitu kutawarin kan. Terus enggak Mas, aku barusan beli ini. Taunya dia habis beli Gundam apa beli apa gitu. Jadi itu tiba-tiba belinya Lego. Iya, Aku beli pikir Lego. kayak mobil kamu. Yang ini belum. Aduh. Tapi aku punya McLaren. Aku punya 2. Yang satu yang ada yang ditulisan chrome-nya itu warnanya silver. Yang di Silverstone kalau nggak salah, aku lupa namanya. Yang kedua yang kemarin pas di Monaco yang dia kuning hijau. Oh yeah. Soalnya kayak wah bagus gitu loh. Tapi emang McLaren pintar sih dia kalau ngeluarin apa namanya livery spesial gitu, nggak kayak gerobak merah itu yang rame-rame biru waktu itu. Tahu-tahu Itu jelek. Iya ya Allah. Sumpah Pak. Nggak jelek, cuma Nggak jelek. nggak selera kita. Kurang. Not my kind. Kira pas ganti livery kuning mau di full kuning, ternyata cuma Enggak. Mana kuningnya? cuma Tunggu loh. Mana? Itu desainernya kayaknya dibayarnya kurang, jadinya dia kayak kurang semangat gitu. Ya bisa jadi sih. Ya ampun itu. Fokus pengembangan mobil. Nempel. Apa itu livery? Kita fokus pengembangan mobil ya. Thinking dulu ya kita. Tapi Sal ini emang senengnya sama yang merah-merah dia. Yoi. Ya kan? Kamu emang dari awal ini ya, intunya ke Ferrari ya, Sally, atau ke drivernya? Dulu aku nggak suka. Dulu aku kan udah lama ngerti sih, tapi nggak terlalu ngikuti dari F1 pas Alonso masih Renault pun aku udah tahu. GP2. Tapi tahu doang. Masih V6, V8 nggak tahu pokoknya. V8 mungkin. Suka anu si Kimi kan, jagoanku Kimi Raikkonen dulu. Sempat juara. Dulu nggak terlalu senang Ferrari, terus 2020 kok terlihat mobilnya 2022 berarti pas leg jago awal musim mereka. Si gerobak merah ini jago nih, gila. Melengkapi timku yang merah-merah itu. Nah itu, dia juga bolanya merah juga, Tio. MU. Enggak, salah. Tolong jangan samakan dengan MU itu ya. Gerobak-gerobak ini masih podium ya gitu. Arsenal gerobak merah sama Ducati, MotoGP Ducati. Aku udah lama nggak nonton MotoGP kalau aku udah. Ya lagi aku terakhir kayaknya SMP deh. Cuma tahu-tahu doang juaranya siapa tapi nggak ngikutin. Kayak semenjak Rossi nggak di situ kayak kurang gitu loh aku. Iya itu kayaknya. Tinggal satu soalnya si Marc Marquez doang kan yang. Yang masih Marquez nggak sih? Yang aura bintangnya masih terlihat. Aura bintang nggak tuh? Starboy.
Guys, ini 1,5 jam kita guys ngomongnya kayaknya deh. Kayaknya untuk yang episode apa nih? Jeda. 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 Episodenya dijedah dulu nih, gimana dong? Kita jeda. Langsung ke 5. Langsung ke 5 dong. Ya maaf karena baru kepikiran guys sejujurnya. Bener. Nah, BTW itu kemarin sebenarnya aku ngajakin satu orang lagi, cuman dia katanya masih malu ya. Nanti kita lihat, siapa tahu setelah melihat obrolan-obrolan gak jelas ini dia mau ikut gitu kan. Iya. Kita tunggu aja. Jadi kemarin tuh rencananya biar ada cewek 2, cowok 2 gitu loh, kayak ih seru gak sih gitu loh, POV cewek Lihatlah POV si kuping cowok. kucing ini tidak tahu apa-apa. Siapa yang tahu, nggak ada yang tahu Tonton, apa-apa ya di sini. Aku gak nonton, minimal nonton Gak lah. apa-apa. Nggak apa-apa. Tenang aja. Setelah kita akan nonton. BTW kalian kalau di Indonesia nonton pakai apa guys? Aku Aku video. pakai video. Aduh, di Video sini- kan udah masuk sekarang. bagus lah. Ah. Karena Harganya jangan dicontoh, ya- aku di sini masih menggunakan yang link harum-harum gitu guys. Langsung Kalau di hujat situ- ya guys ya. Langsung hujat. Iya. Tali tuh kayak gitu dia. Mas yang ini karena kebanyakan jajan merch guys, jadi Iya. nontonnya ilegal jadi contoh. Jangan ya guys Main ya. jajan. Jangan Dia. contoh ya guys ya. Soalnya mahal banget di sini guys. Di video berapa sih? 30.000. Mm-mm. Di sini itu 1 bulan 30.000. Iya bulanan. Tapi kalian cuman bisa ngakses apa aja berarti pas 30.000 itu? F1 dong. Bukan maksudnya Enggak. kalau F1 Liga itu kan Champions kita bisa lihat Bin sport. enggak, bukan maksudku. Apa? Bisa lihat telemetrinya kah atau gimana? Enggak, Oh iya, cuma F1 doang. cuman F1 dong mas kayak ya Cuma pas nonton racing. TV. Cuma nonton TV aja ya. Mm. Kalau di sini soalnya 10 kali lipatnya guys, ya lumayan lah ya. Wow. Mantap. Be in one Kenapa? yang channel official resmi nggak sih mas? Iya, Apa beda? yang resminya itu sekitar 3.500 yen apa berapa gitu aku lupa. Kalau triple header gini sih nggak apa-apa ya gitu loh. Cuman kalau pas lagi cuman 1 race atau 2 race gitu kayak eman banget ngeluarinnya gitu loh sejujurnya. Tapi jangan dicontoh sekali lagi ya. Ini kita tidak mengencourage orang untuk menonton link haram ini. Kalau bisa Nggak, tontonlah yang bener-bener apa official, walaupun kadang-kadang ngeselin katanya ya video atau Bein ini. Benar. Ya nggak apa-apa, tapi utamakan yang Legal. yang legal. Lah mending balik Indo mas. Nah, ya sabar, bentar lagi doain Gak aja. usah mas, kamu gak usah sih. Iya sih, terlalu. Udah ini Bisa kenapa? dilanjutkan. Kok jadi tepi jurang banget ini? Mengerikan Bener sekali. banget. Benar ini Pinggir masih sudah. pakai YouTube ya mas. Takut di ban ya, kita Iya. takut. Jangan Jangan banget ini, harus dijaga-jaga ini guys, ya Allah. Belum ada backingan ini guys, ya Allah. Ya udah, jadi kayak gitu aja nggak sih? Nanti kalau misalkan teman-teman yang nonton, kalau ada yang nonton ya, kita juga nggak tahu. Kalau misalkan ada yang nonton, mungkin ada yang mau nanya atau ya kita juga sama-sama belajar nggak sih gitu loh kan. Jadi ya nanti gimana mungkin ada masukan juga gitu kan, atau gimana gitu. Kita mah ikutin aja ya. Tapi kan kita awalnya mah cuma ngobrol-ngobrol nggak jelas gini aja sebenarnya. Iya, paling nanti sambil kalau ini udah tayang, aku juga akan racun-racunin. Wih, racun. Ya, kalau pas di IG mungkin kalau ada foto ya kayak gini yang seru-seru. Nah, jadi penasaran. Karena aku awalnya penasaran jadiin Toko Evan karena story-nya Mas Adia ini. Oh iya. Itu kayak ya seru aja gitu. Nah, terus aku jadiin tuh Mas gitu. Harusnya berarti F1 ngasih royalti ke aku lah ya, kan nambah Harusnya satu. ya. Nambah satu walaupun Boleh mungkin lah. nggak seberapa ya gitu kan. Kita nggak tahu loh Mas dibalik temen-temen followermu itu mungkin yang baru speak up kan beberapa tuh. Iya sih. Bener. Ya Oke guys. Ya gitu dulu. Maaf kalau ada salah kata ya. Apa BTW ini kita nama programnya ngobrol Iya balap lagi. ya nggak sih? Iya. Ngobrol balap. Yoi. Nanti kalau Iya, rame Bang. kita bikin ini dah, bikin wallpapernya kayak bikin apa? Wallpaper. Iya apa boleh. Wallpaper Ngapur, banget ngapur. gak tuh namanya? Apa sih? Ya itulah, kalian paham kan maksudku? Background. Ya ampun kita ya amatir banget nah. Background nanti bisa kita Background. pertimbangkan, tapi mungkin kita akan ya
ini kan kita nggak niat apa-apa ya, cuma mau ngobrol-ngobrol seru aja kan. Jadi Seru. kita lempar aja lah dulu. Nanti kalau rame ya kita terusin. Kalau nggak pun kita terusin juga ngobrolnya. Ya ngobrolin balapan yang malam sebelumnya aja. Karena kalau Yoi. malam itu juga kita Nggak tahu. nggak tahu guys. Masa kita mau live streaming nanti malah bingung juga gitu kan. Kalau ini Bener, kan bener. Ngobrol jam 3 pagi. iya. Ambil ngantuk-ngantuk. Kalau kayak gini kan seenggaknya kita masih punya oh ternyata kayak gini loh gitu kan, masih bisa baca-baca Bener. dulu gitu ya, nggak kosong-kosong banget lah ya guys gitu. Benar. Heeh. Jadi Nanti kita ganti obrolan bapak-bapak jam 3 pagi. Iya benar, ngomongin ini dong. Iya. Aduh, Godzilla menyerang dunia segala macam. Aduh. jadi curhat gitu. Yoi. Jadi kita menantikan balapan nanti ya Mei guys. BTW Jangan lupa- kalau ada yang lihat ini dan mau ikut follow Instagram ini, Tiwi siapa apa Tiu? Coba Tiu. Apa? Apa Oh. nih? Nanti ini yang edit ya, tolong. Yang edit saya kayaknya. Karena masih belum ada editornya. Nanti di ini aja mas di description aja. Oh iya boleh nanti ditulis di bawah aja ya. Biar Nanti tolong ya. Editor Ditranslate, berkelas. guys. Iya. Ya, gitulah. Sali juga nanti aku tulisin di bawah gitu ya. Nah, ini kan coba diingat dulu race kali ini pendukung ini ya masing-masing. Kalau Tiwi Oke, mungkin nggak jadi- ganti, Sali juga nggak ganti. Kalau aku minggu ini sama Mas Sains ini ya. Ya Mas Oke, Sains jadi- dia, Mas Sains ini. Untuk race di Jeddah ini jagoannya Mas Adia atau Fev-nya tuh ada Carlos Sainz, L strategi. L strategi. Smooth operator. Terus, Wih. Walaupun kemarin untuk- dia nggak bisa keluar dari mobil, Iya, agak susah benar. ya. Dibandingin dari Sauber ya. Iya. Tidak Terus smooth ya, tidak smooth. terus yang di Jeddah kali ini di Mas Ali tetap ngejagoin Forever Always ya, gerobak merah Gerobak Empat merah empat. ini. atau Leclerc. Iya. Nggak apa-apa. Aku dan gerobak merahku. Ya. Kalau dari aku tetap dudu Max Verstappen. Ya. Kita balas di Miami. Jangan begitu dulu. Kita sudah dijajah Belanda, sekarang kita dijajah Max Verstappen. Ya Allah. Tapi aku juga belum tahu ya guys, nanti race 2 minggu ke depan tuh serunya kayak gimana, aku nggak tahu nih. Jadi ya kita lihat ya guys. Miami tuh kayaknya Sirkuit susah anak deh bangsa. nyalip-nyalipnya. Kenapa? Miami kayaknya susah nyalip-nyalipnya. Nah itu. Jadi mungkin Kita lihat kalau mau lebih deg-degan nonton di qualifying-nya dulu. Mungkin di qualifying benar. akan lebih deg-degan daripada di race-nya gitu. Jadi Hmm. nanti kita lihat minggu depan kita gak jagoin siapa ya, apakah masih sama. Ya udah. Begitu dulu guys, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya berarti ya. Makasih Tiwi, Oke. makasih Sali, sampai ketemu lagi. Thank you Mas Arsali. Dadah. See you sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu. Gerobak merah tetap. Yoi.